untuk Tuhan Yesus? Kalau kita ada pada saat ini karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan baik dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan baik. Mari kita menyanyikan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Saya ajak saudara bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagiku, Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sediakan bagiku, terima kasih. Oh, oh. Naikkan syukurku, naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku padamu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kau baik Tuhan. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik Yesus. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji, hormat, syukur kami kepadamu Tuhan. Kau memelihara kami sepanjang hidup ini Tuhan. Terima
Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terpujilah Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selalu dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Terima kasih Yesus. Besar setiamu. Haleluya. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ibu Arni untuk membawa doa membuka ibadah kita. Haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur berterima kasih kepada Engkau Bapa Amin. atas pertolongan dan anugerah-Mu kepada kami. Amin. Engkau telah menolong menyertai kami dari rumah kami masing-masing Tuhan. Amin. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh tiba di rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Ampuni Terima kami. kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mau memuji-muji memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar apa yang kami sampaikan, yang bisa kami terangkan kepadamu sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Amin. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pelayanan pada pagi hari ini Tuhan, mulai dari song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin, bahkan hamba-Mu yang akan membentangkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami serahkan semuanya Tuhan, kiranya Engkau tolong semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Haleluya. Engkau tolong tibakan mereka di tempat Amin. ini dengan segala selamat. Amin, Agar amin, kami boleh bersama-sama memuji, Amin. membesarkan nama-Mu. Amin, Tuhan. amin, Terima amin. kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dalam Juru nama Selamat Tuhan kami Yesus. yang hidup. Haleluya. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Saudara, apakah saudara saat ini bersuka cita? Haleluya. Seperti yang disampaikan firman Tuhan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dari dalam hati kita. Mari kita memuliakan Tuhan dengan pujian. Datang ke bait-Nya dengan hati yang selalu bersyukur. Haleluya. Ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai
hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Hei, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya, bersyukurlah Tuhan, haleluya. Saya membuka ruang kesaksian bagi saudara yang ingin memuliakan Tuhan. Tentu banyak kesaksian saudaraku ya. Haleluya. Silakan saudara untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Kelihatannya Mama Yohan itu sudah siap-siap saudara. Haleluya, Tuhan baik. Bersyukurlah kepada Tuhan. Hey, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Monggo bersyukurlah, bersyukur bahwa Tuhan baik. Silakan. Sambil menunggu saya menyaksikan kebaikan Tuhan. Saudara, saya hidupnya di jalan saudara. Kalau siang itu sulit cari saya saudara, karena selalu ke jalan ya. Tapi bukan perempuan jalanan saudaraku. Ya. Sehingga efeknya itu ya, efeknya aduh, kan naik sepeda sering kali itu ketika saya mau belok gitu saudara. Ya Tuhan, sering kali begitu. Dalam minggu ini 2 kali saudaraku. Waktu saya mau setelah doa pagi ke cari Om Epi ke kosan saudara. Pagi-pagi saudara. Jalan saudara-saudara. Nah, ternyata saudaraku ada sepeda saudara keluar dari Mitra Tani itu saudara. Tiba-tiba sepeda itu langsung tidak pelan-pelan ya, harusnya kan ya pelan-pelan, enggak saudara, langsung motong jalan cer gitu. Ya Tuhan, saya sudah hampir saudara, di belakang saya itu Avanza saudaraku. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, pertolongan Tuhan saudaraku. Kemudian hari Jumat kemarin doa pagi juga gitu saudara. Sudah untung saya enggak langsung gini saudaraku ya. Pelan-pelan saya, pelan-pelan. Tiba-tiba saudaraku jam hampir 4:30 pagi itu sih gelap memang saudara. Ada sepeda motor enggak pakai lampu saudaraku. Yesus. Enggak pakai lampu saudaraku. Sepeda motor, saya pelan-pelan, enggak kelihatan kalau enggak pakai lampu saudaraku. Saya pelan-pelan mau belok ke sini. Tiba-tiba, wes saudaraku, ya Tuhan Yesus. Ya, itu resiko saudara.
Itulah ya Tuhan, berarti ya Tuhan menolong saya. Bersyukurlah atas segala sesuatu karena Tuhan baik bagi kita. Haleluya. Kita menyanyikan pujian hari yang terindah ketika aku jumpa. Masih ada kesempatan saudara untuk memuliakan nama Tuhan melalui kesaksian-kesaksian. Haleluya. Hari yang terindah ketika aku
ada cinta Tuhan. Haleluya. Kita menyangkat pujian sekali lagi, saudara monggo bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian bahwa tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, 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 hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saudara, kita menyanyikan pujian ini. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini lagi. Tuhan Yesus baik. Yang pertama, kaum ibu, kaum wanita. Oke? Ya, suaranya. Tuhan Yesus baik. Yang kedua, bapak-bapak, kaum pria. Oke? Suaranya harus keras. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Semua. Lalu daru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Oh, hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kaum wanita, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo kaum pria. Haleluya. Haleluya. Semua sama-sama. Yo, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus. Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan Yesus baik, maka Dialah yang menjadi kekuatan bagi kita. Kita mengangkat pujian ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Haleluya.
Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Yesus, haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu mengenal-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita sembah Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Engkau penguatan dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tak akan goyah, hanya Engkau beserta kami Yesus. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Roh Kudus-Mu menolong kami Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Yesus. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Oh. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu mengenal-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Yesus. Ibu Ferdit mohon untuk membantu doa. Kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih. Haleluya, haleluya, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau pagi hari ini Bapa, kami bisa datang di rumah Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Engkau mendengar seruan-seruan hati kami Bapa, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu dan membesarkan Engkau. Tiba saatnya Bapa, kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Bapa, supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan. Sungguh kita bersyukur pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah untuk kita menyembah, memuliakan Tuhan, mengucap syukur kepadanya atas segala sesuatu. Ini tanda ketundukan kita kepada otoritas yang akan kita untuk senantiasa beribadah kepada. Mari Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima, Efesus pasal 5 kita baca ayat 18 sampai ayat yang ke 24. Efesus pasal 5 ayat 24, demikian ayat 18 sampai 24, demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, minggu yang lalu kita telah belajar bersama-sama bahwa seorang pengikut Kristus yang sejati, dia hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Seorang Kristen itu haruslah seorang yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Kita sudah belajar bersama-sama bahwa saat kita percaya, kita telah menerima Roh Kudus dalam diri kita. Saat kita percaya, kita dibaptis dalam Roh Kudus. Saat kita percaya, kita dimeterai dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu diam dalam kehidupan kita, menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Itu sebabnya seorang Kristen sejati, seorang pengikut Kristus yang sejati, maka dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada pimpinan Roh Kudus. Kita tidak mungkin dapat menjalani hidup kekristenan kita kalau kita tidak memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Itu sebabnya mari, kalau kita mau mengalami pertumbuhan rohani, kita mau berlimpah-limpah dalam kasih dan pengharapan kita, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita juga sudah belajar bersama-sama bahwa
orang yang penuh Roh Kudus itu sama dengan orang yang penuh dengan firman. Paulus katakan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya dalam kehidupan kita. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus itu artinya kita penuh dengan firman, bahwa kita menjalani hidup ini selaras dengan firman Tuhan. Amin. Saya senang dengan pujian lama itu, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Jadi orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang-orang yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa mengasihi aku, dia menuruti segala perintah-perintahku. Jadi penuh Roh Kudus itu berbeda dengan orang-orang yang emosional ya, yang mengalami histeria, yang menjerit-jerit, kemudian yang bergetar-getar, tetapi pikirannya, perasaannya, kehendaknya, tindak tanduknya tidak selaras dengan firman Tuhan. Ya, ada banyak orang yang menginginkan manifestasi ya Roh Kudus dalam hidupnya, seperti tertawa dalam roh ya, kemudian macam-macam lah ya, mengalami pengalaman-pengalaman yang dianggap supranatural, tetapi ternyata hidupnya tidak selaras dengan firman Tuhan. Orang Kristen sejati, orang tulen, dia penuh dengan Roh Kudus, hidupnya selaras dengan kehendak Allah. Amin. Hidupnya selaras dengan firman Tuhan. Nah, kita juga sudah belajar minggu yang lalu bahwa seorang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus itu hidupnya ditandai dengan penyembahan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Tadi kita membaca ya di ayat yang ke-19, dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Apakah Bapak Ibu tadi bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati? Amin. Atau hanya Bu Lucia saja yang bersemangat, yang di bawah loyo-loyo gitu? Atau karena kedinginan? Orang yang penuh Roh Kudus, hidupnya ditandai dengan penyembahan yang tulus kepada Tuhan. Amin. Ya, nyanyian dari dalam hati, bernyanyi bersama-sama, bersorak bagi Tuhan. Seperti minggu lalu saya katakan, saya rindu supaya gereja kita menjadi gereja yang memuji Tuhan, memuji dengan penuh sukacita, memuji dengan penuh semangat, dengan penuh kegirangan. Kita juga belajar bersama-sama bahwa seorang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus adalah seorang Kristen yang mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Amin. Ya, dalam suka dan duka tetap tersenyum, diolok, dihina tetap tersenyum, kan begitu ya. Bukan artinya kita bersuka cita atas penderitaan kita, atas sakit penyakit kita, atas kesulitan yang kita hadapi, tetapi kita bersuka cita sebab Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita, bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Ya, saya mengalami beberapa pergumulan di minggu-minggu ini, tetapi saya tetap mengucap syukur karena saya tahu Tuhan sedang mengerjakan sesuatu untuk kebaikan saya. Dan kalau kita bersabar, kita menunggu waktunya Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Dan kemudian kita juga belajar minggu yang lalu bahwa seorang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus adalah seorang yang tunduk pada setiap otoritas yang telah ditetapkan Allah. Bapak Ibu, pertama-tama kita ini tunduk kepada Allah. Amin. Bapak Ibu sungguh-sungguh tunduk kepada Allah, mengatakan ya terhadap semua firman Allah.
Apa saja? Amin. Kata Yakobus, tunduklah kepada Allah. Saudara, kalau kita tidak tunduk kepada Allah, maka kita sesungguhnya adalah setru Allah. Kalau kita tidak tunduk pada firman-Nya, artinya kita berjuang melawan Allah. Kita tidak mau dengar-dengaran, tidak mau menyelaraskan hidup kita dengan firman Allah. Seorang yang penuh Roh Kudus, dia tunduk pada Allah. Dia tunduk pada setiap otoritas yang telah ditetapkan Allah atas hidupnya. Ya, jadi mari kita lebih memperhatikan kehidupan kita hari-hari ini. Mari kita komitmen, kita mau bersama-sama hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita menjadi umat-umat yang memuji Tuhan, umat penyembah. Mari kita mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Dan mari kita belajar untuk menundukkan diri kita, untuk menghormati otoritas di atas kita, untuk kita taat pada otoritas yang ada di atas kita. Amin. Nah, sekarang Bapak Ibu, ya, kita akan belajar bahwa seorang istri yang penuh dengan Roh Kudus, itu istri itu akan tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan. Mungkin ada yang bilang, iki jemaate enggak semuanya istri, kok ngomong istri ini. Bapak Ibu, firman Tuhan ini tidak hanya untuk para istri, tetapi juga untuk semua orang percaya. Kita harus mengenal seluruh kebenaran firman Allah, untuk mengajar hidup kita, untuk mengajar orang lain juga, untuk kita sama-sama saling mengontrol, untuk kita sama-sama saling mengingatkan, supaya dalam kehidupan kita umat-umat Tuhan ini, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Ini juga untuk yang siap-siap menjadi istri, yang akan menikah di kemudian hari. Bicara tentang istri tunduk kepada suami, itu juga berbicara mengenai bagaimana suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Dan ini juga untuk para orang tua, karena kita bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita. Kalau Bapak Ibu membaca di 1 Timotius ya, pasal yang ke-5, jadi wanita-wanita yang sudah tua, maksudnya yang sudah senior, itu wajib mendidik anak-anaknya perempuan untuk mengasihi suaminya, mengasihi anak-anaknya, mengasihi seluruh keluarganya. Amin. Jadi firman ini untuk kita semua. Rasul Paulus yang mengajarkan ini adalah seorang pria yang tidak beristri. Ya, dia memilih untuk membujang supaya dia dapat lebih fokus dalam melayani Tuhan. Tetapi tidak diharuskan semua orang membujang. Ya, karena itu adalah panggilan Allah. Ya. Jadi menikah itu panggilan Allah untuk memuliakan Tuhan melalui pernikahan kita. Membujang itu juga panggilan Allah untuk kita bisa memuliakan Allah melalui hidup kita yang difokuskan kepada Tuhan. Mari kita akan belajar bersama-sama bahwa seorang istri yang penuh dengan Roh Kudus itu tunduk kepada suaminya di dalam segala sesuatu. Gak ono sing ngameni blas ya. Loh, kok malah pria yang ngamen-ngameni? Rupanya pria-pria ini mendambakan istrinya tunduk ya. Berarti selama ini istrinya tidak tunduk. Loh, terus kalau istri-istri tidak amen berarti enggak saudara ini. Saya yakin semua istri di tempat ini tunduk kepada suaminya. Nah, Bapak Ibu setuju bahwa istri harus tunduk kepada suaminya? Amin, kita harus setuju karena ini firman Allah. Bapak Ibu, saya percaya semua kita mengakui bahwa Alkitab itu firman Allah. Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Bahwa Alkitab yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar kita,
untuk mendidik kita, untuk memperbaiki kelakuan kita. Tetapi harus juga kita akui bahwa kita hidup di dunia dengan budaya yang kebanyakan itu bertentangan dengan firman Allah. Ya. Kita ini orang Kristen percaya Alkitab firman Allah, kita membaca Alkitab, kita berpegang teguh kepada kebenaran Alkitab, tetapi di lingkungan kehidupan kita sehari-hari, kita hidup di budaya yang seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Saya bersyukur kalau kita semua dapat mengaminkan bahwa seorang istri Kristen yang penuh dengan Roh Kudus harus tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan. Sebab dunia sekarang ini mengajarkan sesuatu yang berbeda. Dunia sedang mengupayakan yang namanya kesetaraan gender, kesetaraan peran. Dunia ini dikuasai dengan keegoisan Bapak Ibu. Ya setiap orang berusaha memperjuangkan hak-haknya, memperjuangkan kesenangannya sendiri. Suami-suami memperjuangkan dirinya sendiri, hak-haknya, kesenangannya. Istri-istri juga memperjuangkan keinginannya sendiri, hak-haknya, kesenangannya sendiri. Semua orang sekarang ini tampaknya sudah dibawa kepada pemikiran egoisme. Semua orang. Kita melihat pemberontakan di mana-mana di dunia ini. Dunia melawan firman Tuhan. Budaya-budaya menjauhkan diri dari firman Tuhan. Sekarang ini ya, yang namanya gerakan feminisme sudah cukup lama sih ya. Kalau saya membaca gerakan feminisme ini, mereka mau keluar dari norma-norma Alkitabiah soal gender. Ya, belum lagi dalam rumah tangga mengharapkan kesetaraan gender, tetapi tidak dengan kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita berpegang kepada Alkitab yang adalah firman Allah. Amin. Sekalipun dunia, masyarakat kita membenci yang namanya otoritas, sekalipun dunia memperjuangkan kesetaraan gender, kesetaraan peran, gerakan feminisme merajalela di mana-mana, tetapi anak-anak Tuhan berpegang kepada firman Allah. Nah, untuk itu saya mau menyampaikan beberapa hal penting supaya kita bisa mengamenkan perintah Tuhan ini bahwa istri itu harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Pertama, perhatikan Bapak Ibu bahwa sebagaimana perintah-perintah Allah yang lainnya, maka perintah untuk istri tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan itu diberikan kepada kita untuk kebaikan kita. Amin. Bapak Ibu percaya bahwa semua ketetapan Allah, perintah Allah diberikan untuk kebaikan kita? Kita harus percaya. Termasuk perintah suami mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat, perintah istri untuk tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan. Ini diberikan untuk kebaikan kita, ini diberikan untuk kesejahteraan kita. Dia sang pencipta langit dan bumi, pencipta kita, dia yang menyelamatkan kita, dia tahu persis apa yang terbaik untuk kita. Makanya kata Amsal pasal 3 ayat yang kelima, ya percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar kepada pengertianmu sendiri. Coba Mas Riki ulangan 6 ayat 24. Ulangan pasal 6 ayat 24. Tuhan Allah kita Ya, memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. ayat 25, coba diteruskan aja. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Ya, setelah
Musa banyak berbicara kepada bangsa Israel tentang ketetapan-ketetapan Allah, tentang perintah-perintah Allah. Maka dia menegaskan bahwa perintah-perintah itu diberikan, ketetapan-ketetapan itu diberikan, bahwa kita dipanggil untuk takut kepada Tuhan supaya senantiasa baik keadaan kita. Bapak Ibu, kalau kita mau memiliki kehidupan yang baik, kenali perintah-perintah Tuhan, lakukan perintah-perintah Tuhan, taati ketetapan-ketetapan Tuhan. Saya pikir kita bisa memahami ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya tadi kesaksian Ibu Lucia ya. Kalau kita ingin aman berkendara di jalan, ya mari kita berkendara sesuai dengan peraturan lalu lintas. Pakailah kendaraan yang standar, yang sehat, rating kiri, rating kanan, lighting kiri, lighting kanannya hidup, lampunya hidup, ada spionnya, ya pakailah helm. Kalau pakai helm harus sampai bunyi apa? Klik, kan begitu, pasang talinya. Kemudian ikuti rambu-rambu lalu lintas. Kalau saudara, kalau semua kita berkendara seperti itu, ya kita pasti akan baik-baik saja, kan begitu ya. Lah 4:30 pagi naik motor gak pakai lampu dulu sih ya. Itu kan membahayakan dirinya sendiri, membahayakan pengguna jalan yang lainnya juga. Kita nggak akan baik-baik saja Bapak Ibu. Ya, contoh saja dalam kehidupan kita bermasyarakat gitu. Kalau kita nggak ngikuti aturan perundang-undangan ya kita akan berhadapan dengan masalah hukum kan seperti itu. Nggak akan baik-baik saja hidup kita. Ini Sekolah Tinggi Alkitab Jember sedang mengajukan akreditasi, reakreditasi. Nah kalau nggak mengikuti ketentuan undang-undang ya bermasalah ya kan. Ini Om Us yang paling tahu kalau ngurusi akreditasi sekolah ini. Bisa-bisa dicabut izinnya ya kan, nggak akan baik-baik saja. Nah kalau kita mau hidup baik-baik saja, maka haruslah kita mengikuti segala ketetapan-ketetapan Tuhan, karena ketetapan-ketetapan itu diberikan kepada kita supaya apa? Supaya senantiasa baik keadaan kita. Coba baca Ulangan 10 ayat 13. Ulangan 10 ayat 13. Ulangan pasal 10 ayat 13. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Amin. Berpeganglah pada perintah Tuhan supaya baik keadaanmu. Bapak Ibu, hidup ini penuh dengan pergumulan. Ada begitu banyak tantangan, kita dipanggil untuk berpegang kepada perintah Tuhan supaya baik keadaan kita. Apalagi sekarang ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan kehidupan yang semakin luar biasa. Pertama-tama adalah tantangan materialisme. Lihat, dunia sekarang semakin matre. Orang-orang materialis semuanya. Cari harta, cari uang, sampai-sampai minggu pun kerja. Gak ke gereja, gak punya waktu pelayanan. Kemana? Kerja rek. Iya ini kan presiden kita kerja. Tapi juga kerja buat Tuhan dong kan begitu ya. Saudara, hari Minggu pilih kerja atau pilih taat pada firman, jangan tinggalkan hari-hari ibadah. Tantangannya besar. Pilihlah, berpeganglah kepada perintah dan ketetapan Tuhan supaya baik keadaanmu. Belum lagi tantangan relativitas moral saudara ya. Sekarang ini yang namanya moralitas sudah relatif sekali. Kalau dulu senang sama sesama jenis itu malu.
sembunyi-sembunyi. Kalau sekarang belak-belakan, saudara. Ngeri. Makanya berpegang pada perintah Tuhan, hidup dalam kekudusan, karena itulah yang akan menjadikan baik keadaan kita. Sekarang ini media sosial Bapak Ibu, menjauhkan kita dari perkara-perkara rohani. Ya buka HP ada racun Shopee kan begitu ya. Lo racun lo ditonton, racun Shopee, justru dilihat, racun itu. Diracuni, terus diracuni, jadi matrik semuanya. Sekarang ya tontonan-tontonan yang sifatnya bertentangan dengan firman Allah bertebaran di mana-mana. Saudara kalau lihat di bioskop ya sekarang ini aneh-aneh ya, panggonan wingit, wah ya judulnya seneng saudara ya, agak lain gitu, seneng ya, dunia orang lain kan begitu. Desa penari gitu, seneng lah nonton gitu ya. Saya cuma tahu banyak judulnya aja. Beribadahlah kepada Tuhan, berpeganglah pada perintah-perintahnya supaya baik keadaanmu. Mari nonton gak wani turu dewek saudara. Mari nonton pikirannya kacau, ketika lihat ada sesuatu, wah aku diguna-guna ini. Jangan-jangan ada setan di rumahku, ada setan di rumahku, gara-gara kamu. Bapak Ibu, taat sama firman Tuhan, tantangannya terlalu berat. Hanya dengan kita berpegang pada perintah Tuhan, kita bisa menanamkan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan gereja kita, dalam kehidupan masyarakat. Siapa yang akan melestarikan firman Allah kalau bukan saudara dan saya? Amin. Jangan kita terhanyut dengan tantangan dunia yang semakin materialis, dengan gagasan moral yang sifatnya inklusif, dengan media sosial yang seringkali menjauhkan kita dari hal-hal rohani, membuat kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Ingat bahwa setiap perintah Allah yang diberikan kepada kita, ketetapan-ketetapan Allah yang diberikan kepada kita, termasuk ketundukan kepada otoritas, termasuk istri harus tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan, itu supaya baik keadaan kita. Amin. Itu supaya baik kehidupan kita, supaya Tuhan memberkati kita, supaya kita mengalami pengudusan dalam hidup ini. Kalau kita tidak sungguh-sungguh melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, kita tidak akan bertumbuh menjadi pribadi seperti yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu, Dia yang menciptakan segala sesuatu, Dia yang menciptakan pernikahan, Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan lagian suami itu bukan penguasa atas diri mereka sendiri. Ya, di atas suami ada siapa Bapak Ibu? Ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memerintahkan istri-istri untuk tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan. Dia juga yang memerintahkan suami-suami untuk mengasihi istrinya sama seperti Dia mengasihi jemaat. Amin. Jadi kita bisa mentaati perintah ini dengan satu jaminan bahwa itu demi kebaikan kita, supaya baik keadaan kita. Mau baik-baik saja? Taati firman Tuhan, lakukan kehendaknya, maka Tuhan akan mengatakan akan baik keadaanmu. Yang berikutnya Bapak Ibu, mengapa kita harus berpegang kepada perintah ini sekalipun budaya dunia tidak menyukai gagasan istri tunduk kepada suaminya?
Yang kedua saya mau mengatakan bahwa sebenarnya dengan gereja ini tunduk kepada Kristus tidak berarti gereja itu sedang direndahkan, tidak sama sekali. Justru gereja yang tunduk kepada Kristus adalah gereja yang dimuliakan oleh Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Itu yang paling penting. Ketundukan itu selalu menjadi jalan untuk pemuliaan kita. Coba Filipi pasal 2. Ini contoh bagaimana Yesus ditinggikan karena dia tunduk kepada Bapa. Baca ayat 8 dan ayat yang ke-9. Filipi pasal 2 ayat 8 dan 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Terus? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Jadi kalau gereja ini tunduk kepada Yesus tidak berarti kita dalam keadaan yang rendah, tidak. Justru dengan ketundukan kita kepada Yesus itu adalah jalan menuju kemuliaan. Demikianlah Yesus menjadi teladan bagi kita. Ketika dia taat kepada Bapa, dia mengosongkan dirinya, dia rela menjadi manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia dia taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Maka dikatakan apa? Allah meninggikan dia, bahkan dikatakan sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Bapak Ibu, kalau kita mau belajar tunduk kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara pasti akan dimuliakan oleh Yesus. Percaya? Kalau Bapak Ibu taat firman, pasti akan dimuliakan oleh Tuhan. Dan kalau Yesus menjadi teladan bagi kita, sudah seharusnya kita mengikuti keteladanannya. Justru karena ketaatannya, dia tidak merasa direndahkan. Bayangkan, dia itu firman loh, sederajat dengan Allah. Tetapi rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menambahkan kepada kealahannya, kemanusiaannya. Dilahirkan bukan di kerajaan anak raja, tetapi dilahirkan di tempat yang hina, di keluarga yang sederhana. Seorang anak tukang kayu, tetapi dia taat kepada kehendak bapaknya. Dan karena ketaatannya, bahkan dia taat sampai mati di atas kayu salib, Allah sangat meninggikan dia. Wow. Mau ditinggikan oleh Yesus? Taat Bapak Ibu. Taat. Ya. Saya rindu suatu saat ketika berjumpa dengan Yesus, dia mengatakan, "Sabaslah hambaku yang baik dan setia." Tapi untuk mendengar perkataan itu, kita harus taat tunduk kepada Sang Juru Selamat itu. Tunduk kepada Allah, otoritas di atas kita. Dan kalau istri tunduk kepada suami, tidak berarti dia akan direndahkan, tetapi justru dia akan menuju kepada kemuliaannya. Amin. Coba kita lihat Efesus pasal yang kelima tadi. Rencana Allah atas gereja itu adalah rencana Allah atas istri. Efesus pasal yang kelima. Coba kita baca ayat 27, silakan Mas Riki. Efesus 5 ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang
tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah, ketundukan jemaat kepada Yesus itu adalah jalan supaya jemaat disucikan, dikuduskan, dimandikan dengan air dan firman, supaya jemaat itu menjadi cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut, supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Istri-istri yang takut kepada suaminya akan bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Amin. Semakin cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut, ya, menjadi kudus dan tidak bercela. Mari kita memeluk perintah Tuhan ini, sekalipun mungkin dunia sangat membenci perintah ini. Amin. Karena perintah Allah, ketetapan Allah diberikan untuk kebaikan kita, dan bahwa dengan merendahkan diri itu jalan kita akan ditinggikan. Kata Petrus apa? Tuhan menentang orang-orang congkak tetapi meninggikan orang-orang yang rendah hatinya, Bapak Ibu. Congkak kalau kita tidak tunduk pada otoritas Allah, congkak kalau kita tidak tunduk pada firman Allah. Sekali lagi, ketundukan akan menghasilkan kebaikan yang sangat besar bagi kita yang mau tunduk kepada otoritas, bagi istri yang mau tunduk kepada suaminya. Yang ketiga, perhatikan bahwa konteks dari ketundukan itu adalah sukacita yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Ya, kita tadi melihat bagaimana orang yang penuh Roh Kudus itu orang yang memuji-muji Tuhan, yang menyembah Tuhan, yang penuh dengan sukacita, bersorak-sorai bagi Tuhan, orang-orang yang mengucap syukur dalam segala sesuatu. Baru ada perintah Jadi konteks dari ketundukan itu adalah sukacita karena Roh Kudus. Jadi istri tunduk kepada suami itu bukan jalan yang sifatnya sedih, bukan jalan duka cita, tetapi jalan sukacita. Bapak Ibu mengampuni dengan sukacita, amin. Melayani dengan sukacita, amin. Kita memberi dengan sukacita, amin. Jadi segala sesuatu berkaitan dengan ketaatan kita kepada Tuhan, dengan menyelaraskan hidup kita dengan firman, itu haruslah sukacita, Bapak Ibu. Senang melayani Tuhan, senang melakukan firman Tuhan, senang taat kepada Tuhan. Tuhan tahu kalau kita taat sambil menggerutu. Dan penggerutu akan menghadapi hajaran yang sangat hebat dari Tuhan. Makanya mari kita pahami Bapak Ibu bahwa ketundukan itu harus dilakukan dengan sukacita. Dan bahkan ketundukan juga akan menuntun kita kepada sukacita yang lebih besar. Hanya orang-orang yang taat dan tunduk kepada Tuhan yang akan menikmati sukacita besar. Dan istri-istri yang tunduk kepada suaminya, dia juga akan mengalami sukacita yang sangat besar. Yang berikutnya, yang keempat, saudara, kenapa perintah ini sangat penting? Karena ternyata
pernikahan Kristen itu adalah saksi yang kuat di tengah dunia yang sangat egois ini, yang mana setiap orang itu didorong untuk memperjuangkan hak-haknya sendiri. Tadi saya sudah singgung tentang hal itu Bapak Ibu ya. Saya harus mengatakan bahwa dunia ini harus melihat pernikahan Kristen dan harus langsung tahu perbedaannya. Ketika dunia melihat rumah tangga kita, mereka harus melihat bahwa seorang suami itu mengasihi istrinya dengan tulus, dengan lemah lembut, tanpa pamrih, mengasihi dengan penuh pengorbanan seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Jadi dunia harus melihat suami-suami Kristen sebagai suami yang mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat, karena memang gambaran hubungan Kristus dengan jemaat yang duniawi itu adalah hubungan suami istri. Jadi hubungan suami istri itu adalah kesaksian yang sangat kuat tentang hubungan Kristus dan jemaat. Nah, saat dunia ini melihat keluarga kita, dunia seharusnya dapat melihat bagaimana seorang istri Kristen itu dengan sukacita tunduk kepada suaminya, dengan sukacita menghormati suaminya, dan selalu mencari kebaikan dari suaminya. Ya kan biasanya ini kan istri-istri mau cari senengnya sendiri, suami-suami mau cari senengnya sendiri. Tapi dunia yang melihat keluarga Kristen harus melihat suami itu mengusahakan kebaikan istrinya dan istri mengusahakan kebaikan suaminya. Amin. Saya melihat konflik-konflik rumah tangga yang susah diselesaikan itu karena apa? Masing-masing itu cari menangnya sendiri. Selalu aku piye, aku bagaimana, hakku gimana, kepentinganku gimana, tidak mau memikirkan kepentingan orang lain. Sulit. Tapi ketika suami istri mulai memikirkan kebaikan pasangannya, mengupayakan kebahagiaan pasangannya, mau berkorban untuk pasangannya, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Makanya ini sangat penting. Kemudian dunia seharusnya melihat anak-anak dalam keluarga Kristen itu adalah anak-anak yang menghormati orang tuanya, yang taat kepada orang tuanya. Dan mereka harus melihat bahwa orang tua Kristen adalah orang-orang tua yang penuh kasih kepada anak-anaknya, yang mendidik anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jujur saja, 2 hari yang lalu, saya sangat sedih, saya sangat tertekan juga. Saya berpikir, waduh, gagal kita ini. Gereja menjadi sorotan karena ada satu remaja lah, pemudi Kristen, saudara, 2 hari yang lalu meninggalkan imannya kepada Yesus. Lalu difoto, lalu di-sharekan di IG-nya, disebarluaskan. Jadilah penganut agama yang baru, yang baik, yang setia. Aduh, sedih sekali. Ya ini yang ekstrim ya, karena pindah bukan ke yang namanya Kristen sama dengan kita. Tapi ada banyak juga yang pindah, sekalipun masih pakai label Kristen tetapi tidak berpegang kepada kebenaran firman Allah yang murni. Banyak yang seperti itu. Sedih Bapak Ibu. Jadi saya pikir memang selama 2 minggu, 3 minggu ke depan saya akan tetap jadi jadi omongan, jadi rujukan, bertanya kok bisa gini, kok bisa gitu, apa tindakan gereja, apa tindakan kita. Waduh, sampai-sampai
Istri saya pagi-pagi, gak iso turu aku apa, eling-eling anak itu. Tapi saya nggak mau cerita panjang lah, tapi intinya memang sudah ada proses, dia mulai menjauh, lama-lama hilang. Makanya saudara, jangan pernah meninggalkan persekutuan orang-orang percaya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Lawang tanya Trinitas bukan tanya sama saya. Tanya ke tempat yang tidak seiman dengan dirinya. Ya sudah disalah-salahkan terus. Kan begitu. Tanya tentang ini, dibimbangkan dengan ini, enggak langsung kepada sumbernya Alkitab, tetapi tanya ke tempat-tempat yang lain, ke buku-buku yang lain. Akhirnya meninggalkan Tuhan. Ngeri. Seharusnya ketika dunia melihat keluarga kita, melihat anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menghormati orang tua, dan melihat orang tua yang mengasihi anak-anaknya dan mendidik anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sekarang ini kan hierarki itu berubah. Mana anakmu? Wis mbok om, aku meloki anak om. Loh kok iso orang tua melokin anak kayak apa? Mamanya kamu makan dari anak? Ya enggak om, tapi anak sekarang ini susah. Loh, ikut budaya saudara. Saya khotbah seperti ini, saya terus berusaha untuk memisahkan diri saya dari budaya dunia yang bertentangan dengan Injil. Kalau mau jujur, khotbah seperti ini tidak akan populer, tidak akan disukai. Tapi saya berusaha untuk memisahkan diri dari budaya yang bertentangan dengan Injil. Saya harus berani mengabarkannya, saya harus berani menyampaikannya. Supaya hidup kita benar-benar penuh dengan Roh Kudus. Amin. Dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, ucapan syukur senantiasa, ketundukan kepada otoritas di atasnya, keluarga-keluarga Kristen hidup sesuai hierarki otoritas yang ditetapkan oleh Tuhan, mulai dari istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, anak-anak menghormati orang tuanya, orang tua mendidik anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, mulai dari hamba-hamba taat kepada tuannya, tuan-tuan mengasihi juga hamba-hambanya, kan begitu. Dan ini yang sementara dihancurkan oleh budaya kontemporer sekarang ini. Harus hati-hati. Selalu kalau ngomong, bisa aku melok anak, bisa karepe anak. Bapak Ibu, kalau anak kita mau terjerumus, apakah kita biarkan saja? Enggak kan? Hati-hati. Ya, gudel itu nyusu ke kebo, bukan kebo nyusu gudel. Tahu saudara gudel itu apa? Anaknya kebo. Sekarang ini terbalik. Ketika otoritas terbalik, hancur saudara kehidupan. Mari, saya mau mengingatkan, saya tidak akan tuntaskan khotbah ini karena masih panjang. Tapi saya mau mengingatkan bahwa hubungan suami istri, ya, hierarki di dalamnya itu menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaat. Kalau kita tidak menerapkan itu dalam kehidupan rumah tangga kita, maka sesungguhnya kita sedang mengajarkan ajaran yang sesat. Contoh, kalau suami-suami merendahkan istrinya, kalau suami-suami memperlakukan istrinya dengan buruk, sama saja dia memproklamirkan bahwa Yesus yang baik itu, Yesus yang penuh kasih itu adalah Yesus yang melecehkan jemaatnya, yang merendahkan jemaatnya, yang memperlakukan buruk jemaatnya. Karena suami adalah gambaran dari Kristus dan istri adalah gambaran dari gereja. Kalau istri tidak tunduk kepada suaminya, sama saja dia mengajarkan bahwa jemaat tidak perlu taat kepada Kristus yang adalah kepala. Nah, kalau suami itu menjadi diktator, saudara ya, menjadi seorang tiran,
Sama saja suami mengatakan kepada dunia bahwa Kristus yang lemah lembut dan rendah hati itu ternyata diktator yang kejam, yang memperlakukan jemaat dengan semena-mena. Itu ajaran sesat, saudara. Nah, kalau seorang suami tidak bertanggung jawab sebagai kepala dalam rumah tangganya, membiarkan istrinya hidup tanpa pimpinan, tanpa perlindungan, maka sama saja suami itu menyatakan kepada dunia bahwa Kristus tidak lagi menggembalakan jemaatnya dengan baik, tetapi membiarkannya begitu saja. Jika seorang suami meninggalkan istrinya karena alasan apapun juga, sama saja dia mau mengatakan bahwa Yesus juga melakukan hal yang sama, meninggalkan jemaatnya, tidak setia kepada jemaatnya. Jadi sebagai keluarga Kristen, kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Biarlah kita menjadi keluarga-keluarga yang penuh dengan Roh Kudus, di mana seorang suami mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya, di mana seorang istri tunduk kepada suaminya seperti jemaat tunduk kepada Tuhan, di mana orang tua mendidik anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, di mana anak-anak taat menghormati orang tuanya sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan, di mana tuan-tuan Kristen itu mengasihi, memperlakukan dengan baik hamba-hambanya, di mana pekerja-pekerja Kristen melakukan tuannya dengan baik, bekerja tidak seperti untuk manusia tetapi seperti untuk Tuhan, supaya melalui kehidupan kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Bapak Ibu, mau kehidupan kita baik-baik saja? Mari kita melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan dengan setia. Amin. Sama-sama kita berdiri. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Melayani lebih sungguh. Makasih Tuhan. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu
Mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, sebab Dia terlebih dahulu mengasihi kita, Dia terlebih dahulu melayani kita. Mari kita sama-sama mengasihi sesama kita, melayani sesama kita. Mari kita belajar untuk terus tunduk pada otoritas di atas kita. Suami-suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Orang tua, didiklah anak-anakmu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Anak-anak, hormatilah orang tuamu, taati orang tuamu. Tuan-tuan, cintailah hamba-hambamu, perlakukan dengan adil. Dan hamba-hamba, hormatilah tuanmu, bekerjalah bukan seperti untuk manusia, tetapi bekerjalah seperti untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau penuh dengan Roh Kudus senantiasa ya Tuhan. Kami mau terus menyembah, memuji Engkau, mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Kami mau tunduk atas setiap otoritas yang Tuhan telah tetapkan bagi kami, supaya di dalamnya nama Tuhan saja yang dipuji dan yang dipermuliakan. Melayani lebih sungguh. Nanti Sasya akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada siang hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas firman-Mu yang indah pada siang hari ini. Ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu taat atas ketetapan yang telah Kau tetapkan pada kami. Karena kami yakin segala ketetapan yang telah Kau tetapkan itu baik untuk kami Tuhan Yesus, baik untuk kami semua. Walaupun dunia mengajarkan kami tentang hal-hal yang materialistis, dunia saat ini mengajarkan kami tentang hal duniawi Tuhan. Sungguh ajar kami agar tetap tunduk terhadap firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman ini Tuhan. Engkau terus memberkatinya dimanapun pelayanannya berada Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami juga akan memberikan persembahan. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik yang kami miliki, karena Engkau telah lebih dulu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita dengan sukacita memberikan persembahan kepada Tuhan. Ada sukacita, ada sukacita dalam melayani Tuhan. Oh, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus dalam kita melayani Tuhan. Oh, ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita, ada sukacita dalam melayani Tuhan,
Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur pengumuman gereja sepanjang minggu ini. Nanti hari Selasa pagi ada doa di gereja jam 4:30, sore ibadah sharing jam 5:30, Jumat doa pagi di gereja 4:30, dan Sabtu remaja pemuda jam 5, sambil kita mempersiapkan untuk ibadah hari Minggu. Terus berdoa untuk berkat menaikkan daya ke 10.100 ya Pak ya? Ya Pak Edi ya. Jadi ada yang sponsor untuk menaikkan daya listrik kita ke 10.100. Cuman masih belum Pak Edi ya. Ya didoakan aja. Kemudian juga jangan lupa komitmen kita untuk diesel masih kurang banyak ya Pak Bima. Ya. Ya, masih kurang 10 juta. Kita percaya bahwa Tuhan pasti mencukupkan setiap kebutuhan kita. Amin. Semangat. Semangat. Mungkin ada yang berminat ikut youth camp. Youth camp dilaksanakan tanggal 2 sampai tanggal 5 Juli di Sekolah Alkitab Batu. Youth camp. Youth. Untuk youth camp. Semangat. Baik, puji Tuhan, itu saja warta gereja. Mari sama-sama kita berdiri, tutup ibadah kita dengan doa. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur Bapa, syukur bagimu Tuhan, syukur Bapa, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Haleluya. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau mengasihi kami. Engkau memberikan ketetapan-ketetapan-Mu untuk kami taati, supaya baik keadaan kami. Terima kasih di tengah-tengah dunia akhir zaman yang penuh dengan tantangan ini, bila kami tetap memilih untuk taat kepada firman Tuhan, menyelaraskan hidup kami dengan firman Tuhan, supaya baik keadaan kami, terpelihara kami, diberkati kami, dilindungi kami. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Berkati seluruh jemaat-Mu dengan sukacita, damai sejahtera, perlindungan, pembelaan, kecukupan dalam setiap kebutuhan. Tambah-tambahkan iman, kasih, dan pengharapan mereka ya Tuhan Yesus. Memberkati rumah tangga, relasi suami istri, relasi orang tua, anak, saudara bersaudara diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan mereka ditolong oleh Tuhan, apapun yang mereka kerjakan dalam bisnis mereka, berkati ya Tuhan Yesus. Juga kami berdoa yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan, yang membuka usaha-usaha baru, diberkati usaha barunya. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terus memberkati pendidikan anak-anak kami. Terima kasih, anak-anak kami sudah naik kelas dan sudah ada yang lulus.
Berkati pendidikan di jenjang yang lebih tinggi ya Tuhan Yesus, cukupkan setiap kebutuhan, mereka dapat belajar dengan baik, menjadi berkat, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Memberkati pekerjaanmu di tempat ini, memakai kami semua untuk kami terlibat aktif melayani sesuai dengan karunia-karunia rohani yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Terima kasih. Memberkati bangsa dan negara kami, memberkati Kecamatan Mangli dan sekitarnya ya Tuhan Yesus. Kiranya melalui kehadiran kami, Injil tetap terus diberitakan, ada jiwa-jiwa dijangkau dan dimenangkan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur. Teringat Mbak Happy terus Tuhan, pulihkan kesehatannya. Kami memohon, kami sepakat, kami sehati, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, pulihkan kesehatannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Memberkati Bung Ngasim juga dengan sehat kuat. Berikan kesabaran dalam merawat Happy ya Tuhan Yesus. Memberkati Bundari juga, pulihkan kesehatannya, menolong Pak Edi juga, beri kuat, beri sehat. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapak Robi Subroto juga, pulihkan kesehatannya ya Tuhan Yesus. Pulihkan kembali ingatannya. Di dalamnya nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur. Dan sekarang kekasih-kekasihku, mari kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha kedatangan Tuhan kembali, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.